Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sesi kedua dengan 3 pertanyaan ya Halifah ya. Ya, buka. Ya. Silakan penanya yang pertama di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan, nama kami Baharudin dari Tenggarong, sering dipanggil Deng Bahar. Dan kami mau pertanyakan, apakah ada rukun Islam dan iman Halifah dalam materi pelajaran tasawuf? Mohon penjelasannya Halifah. Jadi apakah di pelajaran tasawuf itu ada memang pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman? Kalau tidak salah itu pertanyaannya ya. Iya. Oke. Kami akan melengkapkan bahwa di pelajaran tasawuf sungguh salah paham kalau ada sesama kita orang Islam yang memberikan justice bahwa orang belajar tasawuf itu tidak belajar tentang Islam, tidak belajar tentang keimanan. Bahkan itu hanya akalan-akalan belaka, bahkan terjadi di zaman Rasulullah. Oh, tidak bisa. Kalau ini adalah tuduhan-tuduhan yang membabi buta, tidak punya dasar. Nah, sekarang kami ingin menyampaikan kepada saudara di Bahar. Jadi bahkan pelajaran tasawuf ini kalau kita runut ya bagian-bagiannya. Tasawuf ini bagi ulama dia bagi 3. Ada tasawuf filsafat atau filsafati. Ada tasawuf halaki. Ada ketiga tasawuf amaliyah. Kemudian bahagian-bahagian dari 3 tasawuf ini, filsafat itu memberikan gambaran bahwa dia mengkaji tentang manusia dengan Tuhannya dan hubungannya dalam bentuk akal, ratio. Itu namanya filsafat. Kemudian ada namanya lagi tasawuf, namanya amaliyah. Ada juga orang yang mengkaji tasawuf itu dalam bentuk amaliyah. Karena dia sudah paham, dia sudah mengenal Tuhannya, maka dia sangat tidak bersyukur kalau dia tidak membangun kerajaan amaliyah seperti wirid, zikir. Bahkan ada orang sampai 1 kali 24 jam dia berzikir. Bahkan ada yang berzikir setiap detunan napasnya dia tetap lepaskan zikir. Nah, lain juga yang diwiridkan. Lain juga orang yang berzikir dalam bentuk lingkaran, lepaskan kalimat la ilaha illallah huwa Allah sampai tak bersuara. Ini ada juga orang membangun kerajaan zikir seperti ini. Ini dalam bentuk tasawuf, dalam bentuk wirid dan amaliyah. Kemudian ada lagi satu
kajian tasawuf yang bernuansa akhlak. Akhlak ini tentunya orang yang bermain di dunia tasawuf dalam bentuk dunia tarekat. Salah satu contoh ya, salah satu kami berikan salah satu tarekat mutabarah, yakni tarekat Tajul Halwatiyah Syekh Yusuf Goa. Ini dia membangun kerajaan tasawufnya dalam bentuk akhlak. Apa? Ada di situ proses muhammad, ada di situ proses takhalli, ada di situ proses tahalli, dan yang terakhir ada proses tajalli. Tajalli ini adalah diajarkan untuk dia mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, kemudian dia mempelajari bagian-bagian dirinya, dia mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya, kemudian dia membangun kerajaan-kerajaan amalia, baru kemudian dia masukkan, dia tasdikkan masuk ke dalam kolbunya. Jadi Bapak penanya tadi, terus apakah masih ada keterkaitan dengan rukun Islamnya, rukun imannya? Makanya kami ingin mengatakan dari 3 tadi kami urai, ada lagi bahagian-bagian masuk dalam tasawuf itu. Awwaluha al-ma'rifatullah, wasaniha at-tauhid, wasalisu al-iman, wa kamani bai'ah, wa rabiha al-islam. Pertama, harus mengenal Tuhannya dalam bentuk makrifat. Kalau di kerajaan rukun Islam, rukun arkanul Islam hamsatu. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau dalam versi umum, mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini kajiannya dalam bentuk umum. Tapi yang tersembunyi di dalam mengucapkan 2 kalimat syahadat di sini, ada namanya syahadati abdi ilallah. Kalau di kampung kami, kata orang Bugis, papasan di bodi, pesan-pesan yang menjadi sir, yang tersembunyi di dalam kolbunya. Jadi semua tarekat-tarekat mutabarah mengambil peran seperti ini. Kemudian ternyata di rukun Islam itu juga memberikan pengertian bahwa kita juga harus makrifat di situ. Bukan hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi harus juga mengenal syahadati abdi ilallahnya yang tersembunyi. Jadi ada di situ yang tersurat, ada yang tersirat. Oke, sampai mendirikan sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu, dan takdir baik dan takdir haji kalau mampu. Kemudian bagaimana dengan rentetan rukun iman? Rukun iman di situ juga sesuai pertanyaannya, arkanul iman sitatun. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, amantu billah. Harus kamu percaya kepada Allah. Ini rukun iman juga memberikan gambaran penekanan bahwa tidak ada sebelum Anda lanjut kepada rukun ke bawah. Yang pertama adalah kamu harus percaya kepada Allah. Dan untuk menyempurna seorang hamba itu percaya kepada Allah, pasti harus diawali, dia harus mengenal dulu Allah. Bagaimana engkau percaya kepada Allah sementara engkau tidak mengenalnya? Ibarat rumah, ada yang punya rumah. Kalau hanya rumahnya kamu kenal, kamu tidak kenal sama yang punya rumah, salah sedikit Anda lapar. Karena begitu Anda masuk, kan tidak kenal. Malah nanti ini orang ini mau masuk untuk apa? Apalagi dia penampilan Anda bisa dicurigai, jangan-jangan ini mau merampok. Tapi kalau Anda kenal tuan rumah, boleh jadi dia akan mengeluarkan semua makanan-makanan enaknya yang Anda disuguhkan, minuman yang begitu besar dan makanan yang begitu besar. Karena kenapa? Karena Anda
bukan hanya mengenal rumahnya, tapi Anda juga mengenal yang punya rumah. Sama proses itu tadi. Di urutan pertama rukun ini, amantu billah. Kamu harus percaya kepada Allah dan kamu juga harus mengenalnya. Itu menjadi takwil. Yang ketiga, inilah keterkaitan dengan kajian tasawuf. Jadi sebenarnya kajian tasawuf itu kalau di hadis Bukhari Muslim ada 3 pilar. Ada nurul Islam, ada nurul iman, dan yang ketiga ada nurul ihsan. Ihsan inilah diambil oleh guru-guru musik untuk mengkaji pelajaran tasawuf. Karena ihsan ini adalah kalau dalam bentuk ketika Jibril menjelma menjadi manusia, dia duduk di pangkuan Rasulullah berhadapan lutut sama lututnya, baru dia bertanya, "Ya Muhammad, akbirni anil Islam." Apa itu Islam? "Ya Muhammad, akbirni anil iman." "Ya Muhammad, akbirni anil ihsan." Ya Muhammad, Islam, iman sudah kami jelaskan tadi. Tapi yang ketiga, apa itu ihsan? Sampai Nabi Muhammad menyatakan, ihsan itu sembahlah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, biarlah Tuhan yang melihatmu. Ini statement ini diambil, dianalisa, dikaji oleh orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Bukan hanya seolah-olah, tapi memang dia betul-betul mengenal Tuhannya. Kalau seolah-olah itu antara kenal dengan tidak, kan namanya seolah-olah. Tapi dia tidak akan menyembah Tuhan kalau dia tidak betul-betul mengenalnya. Makanya di pilar ketiga ini, makanya saya sampaikan pada penanya, memang sangat erat kaitannya 3 pilar. Jadi orang yang belajar tasawuf, dia membangun kerajaan syariatnya, nurul Islamnya. Kemudian dia membangun nurul imannya, persoalan akidahnya. Dia percaya dengan melalui tarikatnya. Kemudian yang ketiga, dia membangun kerajaan pelajaran sufinya, atau pelajaran suci, atau pelajaran wali. Disinilah namanya ihsan. Ada namanya insan kamil. Manusia yang paling sempurna adalah ketika dia mengenal Tuhannya, kemudian dia membangun kerajaan-kerajaan amalia. Dia satukan semua Islamnya, imannya, ihsannya, sampai dikatakan ada namanya Islam kafah. Ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada makrifatnya. Begitulah pelajaran-pelajaran orang yang bertasawuf. Dia malah menyempurnakan semua. Jadi dia tidak mengambil sepotong-sepotong, tapi dia membangun semua kerajaan Islam, iman, dan ihsan. Jadi ihsan itu kalau ditarik lagi ke atasnya ada pelajarannya, ada. Makanya orang disuruh berguru. Ada di atasnya namanya muhsinin, muttaqin, muqarrabin, al-arifin, syufatillah, arifillah, suhada, lata'iyun, kul hisatullah. Nanti kami kaji di lain berikutnya ya. Jadi kami hanya menginformasikan sesuai penanya. Jadi orang yang belajar tasawuf itu bagiannya berada pada pilar ketiga, yaitu ihsan, belajar mensucikan jiwa. Tentu dia harus masuk salah satu kendaraan dari tarekat mutabarah. Mungkin ini ya, bisa ya, diterima ya penanyanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Khalifah atas uraiannya. Udah Pak Bahaya, sudah pas ya. Gimana Bapak Ibu? Masih kuat? Iya, baik. Kita masuk ke sesi ketiga ya. Belum ya Khalifah ya. Pertanyaan ketiga. Iya, siapa yang mau bertanya? Pertanyaan kedua. Silakan. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Khalifah, kami ingin bertanya tentang kenapa orang yang belajar tasawuf selalu mengatakan kami dan bukan mengatakan saya atau aku.
Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jamaah, ini pertanyaannya singkat tapi berbobot. Ini nyerempet persoalan akidah. Baik, kepada si penanyanya terima kasih. Kenapa orang-orang yang belajar tasawuf ketika dia membangun komunikasi satu sama lainnya, biasa kita dengar dia mengatakan kami. Dia menghindar dengan kalimat aku. Terus apa korelasinya? Baik, kami akan coba menjelaskan sesuai dengan apa yang dipahami orang-orang yang belajar tasawuf. Kalau berbicara aku, kalau kita ambil konteks KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sudah dibakukan. Kalau aku berarti ada seseorang yang jumlahnya hanya satu, menyampaikan kalimat aku. Aku di sini kalau dalam versi umum memang memberikan gambaran kepada kita bahwa hanya satu orang. Terus bagaimana keterkaitan dengan pelajaran tasawuf? Orang yang mengatakan aku ini, aku. Maaf Ibu Hajama, bahwa orang-orang yang belajar di tasawuf ini, karena dia sudah mempelajari tentang dirinya, dia pelajari tentang Tuhannya melalui musiknya sebagai pintu, dengan kendaraan tarikatnya juga mutabarah sampai silsilahnya ke Rasulullah. Maka karena dia sudah tahu, maka dia menghindari kalimat aku. Karena aku menurut tatanan pelajaran tarekat atau tasawuf mutabarah, aku itu seolah-olah kita menandingi Allah. Aku, kata Allah, Allahul wujud bila ada. Aku Allah yang berwujud, mustahil tidak ada. Kalau ada lagi hambanya Allah mengatakan aku, seolah-olah dia ingin mengatakan Allah mengatakan aku juga bisa mengatakan aku. Ini dalam bentuk jangan diartikan dalam bentuk yang terlalu ekstrim ya. Jadi hanya orang tasawuf itu mengatakan Allah ada. Kenapa kita juga harus ada? Karena bahasa pengakuan aku ini berarti ada. Bisa dipahami Ibu Dina ya? Maka satu jalan untuk menghindar dia dari mengambil hak prerogatif Allah, dan dia tidak mau masuk dalam kategori hamba yang menantang Allah, walaupun hanya dari bahasa lisan, maka ada kalimat yang diperhalus bahasa kami. Di sini lagi timbul pertanyaan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kami itu berarti ada dua, lebih dari satu. Tetapi pengertian ta'wil orang yang bermain di dunia tarekat atau dunia tasawuf, dia tahu bahwa kami itu kalimat yang paling halus untuk tidak merampas hak prerogatif Allah, sehingga dia terhindar dari, pertama, dia punya paham Allahul wujud bila adam. Allah itu mawujud, sementara seluruh yang diciptakan ini adalah ciptaan Allah. Allah lah yang memberikan sinar mawujud itu kepada yang tadinya tidak ada menjadi ada. Mengapa wahai kaum manusia yang notabene kamu diciptakan, yang bisa pantas mengatakan aku pencipta hanya dialah sang Halik, sang pencipta, mengapa engkau juga berani mengatakan aku? Jadi orang yang sudah terbiasa mengatakan aku ini, kalau ditanya siapa punya rumah, aku. Siapa punya mobil mewah, aku. Siapa punya suami, aku.
kata malaikat, ya akui memang sebentar ajalmu sampai di sini. Terbukti begitu bunyi ayat kullu nafsin sa'iqatul maut, semua yang hidup pasti mati, meninggal ya. Maka bahasa keakuan itu tidak lagi bersemayam pada dirimu. Karena kenapa? Ternyata bukan harta yang meninggalkan kamu, kamu yang meninggalkan hartamu. Padahal waktu kamu ditanya, aku punya rumah, ya seharusnya kalau kamu mati, ya dikuburlah bersama rumahnya. Karena aku, tapi tidak. Belum pernah kami lihat orang yang selalu mengatakan aku dikubur bersama dengan hartanya ya? Atau pernah ada lihat? Tidak ada. Jadi bahasa orang tasawuf mengatakan bahasa kami ini, dia melunakkan sifat tawaduknya untuk tidak menantang Allah. Karena bahasa kami, dia punya takwil tersendiri bahwa kami itu dia bersama dengan Allah. Secara zahir memang dia, tapi sesungguhnya secara hakikat dia tidak memiliki semuanya. Maka dia pakailah bahasa kami. Mungkin itu bisa dipahami ya. Jadi terima kasih Bu Hadiamah. Terima kasih Ibu Hamdiana dengan pertanyaan akunya. Kita berlanjut dengan pertanyaan ketiga Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Katakan Peribatan ingin menanyakan yang kami sementara ini belum mengetahuinya, yang menjadi masalah adalah apakah sama tasawuf dengan itikad al-haluk wilatul wujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haji Sis, kalau tidak salah ya. Jadi pertanyaannya ini harus membuat kami harus ekstra kerja keras untuk menjawabnya. Karena ini pertanyaannya berbobot, semua berbobot ya. Hanya dia ini ingin mengetes nyali kami untuk menjawabnya. Apakah sama ilmu tasawuf ini dengan al-hulul? Orang yang belajar al-hulul, ittihad dengan bidatul wujud, begitu ya menanyanya. Oke. Jadi ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kalau sepintas antara tasawuf yang artinya belajar untuk mensucikan diri, sementara ittihad al-hulul bidatul wujud mengarahnya juga sama. Dia mengadakan penyatuan untuk mensucikan dirinya dalam bentuk dia juga mengenal Tuhannya. Tetapi kami ingin mengatakan begini kepada penanya. Kalau pelajaran ittihad al-hulul dengan bidatul wujud ini, memang kalau di negara Iran itu sebagiannya memang mengaku-ngaku bahwa dia juga belajar tasawuf dengan materi ittihadnya, al-hululnya, dengan bidatul wujudnya. Padahal kalau orang yang belajar tasawuf yang sesungguhnya itu tidak ada hubungannya. Dia hanya mempoles seolah-olah bahwa ittihad al-hulul dengan bidatul wujud itu adalah pelajaran tasawuf. Nah, sekarang kami ingin memecah di mana perbedaannya. Kalau tasawuf, setelah dia mensucikan dirinya dengan memasuki salah satu tarekat mutabarah dengan bimbingan mursyidnya, ada di situ materi, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat itu yang pantas dikeluarkan. Yang tidak pantas dikeluarkan, tidak boleh dikeluarkan. Makanya ada salah satu hadis dikatakan ibsaus sirrin rubian kubra. Barang siapa yang membeberkan rahasia kerajaanku, kukafirkan. Ini
masuk dalam kode etik orang yang belajar tasawuf. Karena dia tahu bahwa belajar tasawuf itu ada namanya sir. Ada yang namanya pelajaran batin, dalam, sir, rahasia, tidak untuk dikeluarkan. Sementara orang yang belajar ittihad, al-hulul, widatul wujud, ini dia saharkan, dia jabariakan, dia keluarkan. Ini kan sangat bertentangan. Contoh, kalau di Arab sana ada namanya tokoh sufi, namanya Mansur Al-Hads. Mansur Al-Hads ini dia pakai dengan metode widatul wujud. Apa widatul wujudnya? Dia mengatakan annal haq, annal haq, annal haq, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Coba dengar. Kira-kira pantaskah seorang hamba mengatakan dirinya aku Allah, aku Allah, aku Allah? Kalau didengar dalam bentuk zahir, ini bertentangan sekali dengan tasawuf. Ibsau sirin rubiang kufran, berarti siapa membeberkan rahasia kerajaanku akan kuafirkan. Dia mengaku. Berarti kami ingin mengatakan bahwa ittihad al-hulul ini memang dia akan mau mengarah ke penyatuan, tetapi dia jabariakan. Dan itu sangat bertentangan dalam pelajaran tasawuf. Seperti masalah hads ya. Kemudian kita masuk di Republik Indonesia. Di Republik Indonesia dulu, zaman dulu juga di suku Jawa, di Pulau Jawa ada memang terkenal juga tokoh sufi. Namanya Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar saking dalam ilmu hakikatnya, kadang dia gugurkan syariat. Sementara Wali Songo yang ada di tanah Jawa mengajarkan ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat dan ilmu makrifat. Datanglah Syekh Siti Jenar langsung dikompas, tidak usah pakai syariat. Sehingga apa yang terjadi? Begitu ketahuan pelajarannya Syekh Siti Jenar mirip dengan Mansur Al-Hads. Ini dalam versi Indonesia ya. Mansur Al-Hads itu versi Arabnya. Maka terciumlah materinya. Maka Sunan Kalijaga dengan Sunan Bonang rapat dengan raja pada saat itu membahas masalah pelajaran Syekh Siti Jenar yang biasa kita dengar manunggali iya Agusti atau biasa disebut tirta, yaitu air kehidupan. Jadi bagaimana Mansur Al-Hads, bagaimana Syekh Siti Jenar ini saat raja memerintahkan panglima perangnya untuk memanggil Syekh Siti Jenar, langsung terjadi dialog. Wahai Syekh Siti Jenar, sekarang ini kamu dipanggil sama raja. Apa dia bilang Syekh Siti Jenar? Coba disimak. Tidak ada Syekh Siti Jenar di sini. Yang ada hanya Allah. Coba. Ini juga masuk dalam konteks dia jabariakan, dikeluarkan. Tidak ada Syekh Siti Jenar. Yang ada hanya Allah. Kata ini panglima, bro, hebat ini pelajarannya ini Syekh Siti Jenar. Wah kalau begini. Tapi sebelum dia laporkan kepada raja, dia pakai juga ilmu mantik, karena juga dia belajar panglima ini, sehingga dia coba balik. Kalau begitu raja tidak memanggil Syekh Siti Jenar, dia balik, tapi raja memanggil Allah. Dibalik lagi sama Syekh Siti Jenar, tidak ada Allah di sini, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Dia bilang panglimanya, ini orang ini mau apa sih maunya? Singkat cerita, dapatlah ke raja. Akhirnya sepakat Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang dan raja harus menghentikan pelajaran Syekh Siti Jenar. Karena kenapa? Dia melanggar rambu-rambu kode etik. Dia tidak membangun kerajaan syariatnya.
Sementara Wali Songo bahkan dia masuk di kultur budaya wayangan. Ya bela yang namanya syariat. Untuk apa? Supaya dia membangun kerajaan itu dimulai dari syariatnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Tapi kami tidak mengatakan bahwa Syekh Jenar itu tidak diterima oleh Allah. Tidak. Kami tidak punya hak. Mansur al-Haq. Kami juga tidak punya hak untuk menuduh bahwa beliau tidak diterima sama Allah. Biarlah Allah yang akan menilai. Kita hanya menyesuaikan bahwa pelajaran tasawuf ada yang disirkan, tidak untuk dijabariakan. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Jaya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Khalifah penjelasannya. Masih kuat? Masih. Session? Next session ketiga. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.